Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesin. Salam solver. Salam solidarity forever. Halo teman-teman mesin, perkenalkan nama aku Wahyu Taufikan dari Divisi Adkesma PJ Mesin Bisa. Dan aku Raffi Maulana Alisan dari staf Divisi Adkesma HMM FTU Tidar periode 2024. Nah, di sini kami akan mensosialisasikan terkait KKN ini, dan sebelumnya aku juga minta maaf kepada kalian karena sosialisasinya tidak bisa secara offline dikarenakan dari pihak LPPM itu sendiri tidak bisa menghadiri sosialisasi secara offline. Nah, tapi sebagai gantinya kami telah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari mahasiswa, baik itu dari Kikom maupun secara langsung menanyakan pertanyaan-pertanyaan mengenai KKN. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita bahas nih pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan. Oke, aku mau tanya nih, pertanyaan pertama. Program kerja KKN itu bersifat pribadi atau program-program dari pihak kampus atau pemerintah nih, Kak? Nah, buat KKN itu adalah program dari universitas, bukan dari pemerintah. Tapi ada juga program dari beberapa pemerintah seperti dari Bapeda berupa pendataan anak tidak sekolah, dan sekarang menjadi program pengembalian anak tidak sekolah. Tetapi itu hanyalah program yang mendukung salah satu program KKN. Jadi mahasiswa cuma membantu Bapeda buat sama Pemdes untuk keberlangsungan pendidikan anak yang tidak sekolah nih, guys. Oh, seperti itu ya, Kak ya. Oke, aku lanjut aja ke pertanyaan kedua nih. Saya sudah mendaftar KKN periode pertama, tapi di sisi lain saya sedang mengikuti PPK Ormawa. Nah, apabila sebelum pelaksanaan KKN, Ormawa saya dinyatakan lolos PPK itu bagaimana? Bisa dibatalkan KKN-nya? Bagaimana caranya? Nah, jawab nih teman-teman. Nah, untuk KKN itu bisa dibatalkan, dan malah tepatnya harus dibatalkan sebelum pembagian kelompok, karena kasihan mahasiswa yang lain kalau dibatalkan pas kelompok udah dibuat. Jadi kelompok itu kekurangan anggota. Jadi setelah dibatalkan kalian selesaikan dulu PPK Ormawa. Setelah itu baru kalian daftar KKN konversi untuk mengkonversikan PPK Ormawa kalian menjadi sudah melaksanakan KKN. Tetapi kalian juga jangan lupa nih ngurus KRS agar KHS kalian muncul sudah melakukan konversi KKN, karena jika KRS tidak dirubah maka di KHS kalian tetap akan muncul belum melaksanakan KKN. Oh, seperti itu ya, Kak ya. Oke, aku lanjut aja ke pertanyaan ketiga. Ini bertanya nih, Kak, semisal saat KKN mahasiswa dan masyarakat bekerja sama membuat pompa irigasi tenaga surya. Setelah KKN selesai, apakah mahasiswa akan lepas tangan dengan proyeknya dengan syarat telah mengedukasi masyarakat terkait pengoperasian dan maintenance alat tersebut? Oke, aku jawab lagi. Nah, jadi setelah 1 bulan kalian KKN, tugas kalian sudah dianggap selesai. Tapi jika kalian masih ingin dan sudah sepakat dengan masyarakat untuk tetap melanjutkan proyek itu, maka dari kampus memperbolehkan kalian tetap melanjutkan. Akan tetapi tugas KKN kalian tetap dianggap sudah selesai. Oh, ini ya, Kak ya. Oke. Oke, aku ada pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Kakak bisa nggak menjelaskan ketentuan-ketentuan apa saja yang harus dilakukan mahasiswa selama KKN, Kak? Nah, buat ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan selama KKN itu sudah ada di buku pedoman KKN 2024. Nah, kalian bisa baca-baca nih terkait KKN di buku itu. Nanti link buku itu aku taruh di deskripsi video ini. Oke, Kak. Oke, aku lanjut ya. Yang kelima, kenapa sih kok harus ada KKN sedangkan bentuk pengabdian masyarakat kan tidak harus KKN? Nah, jadi KKN itu adalah salah satu kurikulum di Universitas Tidar yang mewajibkan mahasiswa untuk melaksanakan KKN, untuk kalian belajar bagaimana cara bersosialisasi, mencari masalah dan menangani masalah yang ada di desa tempat kalian KKN. Tetapi kalian bisa nih tidak mengikuti KKN dengan syarat kalian telah mengikuti kegiatan yang sebanding dengan KKN, contoh PPK Ormawa maupun kampus mengajar, guys. Oh, seperti itu ya. Oke, aku lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya, yaitu desa yang dipilih untuk KKN itu adalah desa yang kurang tapi punya potensi buat maju dari segi ekonomi maupun sejahtera, atau desa yang tertinggal dari kemajuan. Nah, jadi
rata-rata kalau di kabupaten itu dari universitas meminta rekomendasi dari Bapeda karena ada sekitar 70-an desa yang dianggap miskin dan perlu bantuan. Ada juga nih desa binaan Universitas Tidar sekitar 15 desa di kabupaten yang selalu dikirimkan mahasiswa KKN. Sedangkan kalau di kota tidak memilih rekomendasi Bapeda dan 17 desa yang ada di sekitar kampus itu tetap dikirimi mahasiswa KKN. Akan tetapi Bapeda Kota maupun kabupaten meminta untuk mendatangkan mahasiswa ke desa yang sedang ada masalah kemiskinan maupun juga stunting. Oke, aku lanjut ke pertanyaan kedua ini Kak. Dari kelompok KKN itu satu fakultas atau campuran dari beberapa fakultas? Dan kelompok KKN itu ditentukan dari kampus atau buat sendiri nih? Nah, untuk kelompok KKN itu sudah ditentukan oleh universitas dan terdiri dari 3 fakultas yang ada di Universitas Tidar. Nah, untuk tahun kemarin itu sebenarnya untuk kelompok dan tempatnya itu kita milih sendiri, tapi karena kemarin hasilnya itu kurang memuaskan dan ada beberapa masalah, jadi akhirnya untuk tempat dan juga kelompok sudah dikelompokkan oleh pihak universitas. Oke, pertanyaan ke-8. Tanggapan kampus dari laporan yang isinya tidak sesuai dengan keadaan desa itu bagaimana? Nah, kalau laporan itu sepenuhnya tanggung jawab dari DPL. Jadi DPL yang menilai apakah program yang dilakukan mahasiswa sudah sesuai dengan keadaan desa atau tidak. Kalau tidak sesuai maka tidak akan dianggap sudah KKN. Jadi kalian harus mengulang KKN di periode selanjutnya. Oke, pertanyaan 9. Keuangan yang digunakan untuk menjalankan proker di desa tempat KKN itu dari uang iuran kelompok atau dari kampus nih Kak? Nah, untuk dana itu sendiri itu sebenarnya dari mahasiswa karena dari pihak universitas sendiri itu tidak menyiapkan dana. Tetapi kalian diperbolehkan untuk mencari sponsor untuk mendanai proker kalian, tetapi kopnya harus kop LPPM bukan kop KKN. Oke. Ya, aku lanjut. Selanjutnya, desa tujuan KKN bias bisa milih sendiri atau dipilihkan dari universitas ya? Nah, untuk desa dari KKN itu sudah dipilihkan guys dari ya universitas untuk efisiensi waktu juga. Untuk transport, makan, dan penginapan sudah difasilitasi atau dari mahasiswa itu sendiri Kak? Nah, jadi buat uang keseharian mahasiswa itu berasal dari uang mandiri, yaitu uang mahasiswa sendiri. Jadi pinter-pinteran kalian nih buat nawar biaya yang ada di sana. Nah, untuk buat kegiatan yang membutuhkan dana butuh proposal pengajuan, dana ke universitas atau dana atau desa tidak? Nah, sebaiknya dari LPPM itu menyarankan agar jangan mengajukan proposal ke universitas atau desa. Tapi kalau dari desa mau dan tidak apa-apa asalkan kalian tidak memaksa dan meminta dengan baik. Kalau dari universitas sendiri itu tidak ada dana untuk program kerja kalian, tetapi kalian diperbolehkan nih mencari sponsor. Oke. Terus adakah ketentuan tempat KKN itu harus di Magelang atau di luar Magelang nih? Nah, untuk sekarang itu tempatnya masih di area Magelang nih, yaitu di kota dan kabupaten Magelang. Karena sebenarnya rencana itu kemarin mau ada di Temanggung, tetapi karena di Temanggung itu kuota KKN sudah penuh, sudah dibooking oleh dari Undip, dari UGM, sama dari UNS, jadi akhirnya kita belum mendapatkan izin untuk KKN di sana. Tetapi untuk periode selanjutnya mungkin kita bisa melakukan KKN di sana selama dari Bapeda Kabupaten Temanggung itu menyetujui. Terus berapakah ketentuan lamanya KKN dilaksanakan? Nah, untuk lamanya KKN dilaksanakan itu sekitar 1 bulan, yaitu 3 SKS per hari dan 136 jam. Dan untuk pembagian jamnya kalian bisa lihat nih di buku pedoman KKN yang ada di deskripsi video ini. Terus apa nih yang menjadi tujuan utama dari KKN ini Kak? Nah, yang menjadi tujuan utama dari KKN ini adalah mahasiswa mampu menyalurkan ilmu pengetahuan ke masyarakat sesuai bidang masing-masing. Mahasiswa mampu memetakan masyarakat melalui program kerja.
mahasiswa mampu bertanggung jawab dalam pengadaan kegiatan kepada masyarakat dan lain-lain. Nah, kalian bisa nih lihat juga tujuannya lebih mendalam lagi di buku pedoman KKN 2024 yang ada di deskripsi videonya. Terus apa saja kendala ketika melaksanakan KKN dan bagaimana nih solusinya? Nah, untuk kendalanya sendiri mungkin dari teman-teman bisa nih tanya-tanya ke alumni, karena dari LPPM sendiri juga mereka nggak tahu karena mereka tidak menjalankan KKN. Jadi sebaiknya kalian bisa tanya-tanya nih ke alumni yang telah mengikuti KKN. Terus bagaimana untuk prosedur pendaftaran KKN ini sendiri nih? Nah, untuk prosedur pendaftaran KKN itu melewati sistem. Dalam sistem itu nanti dibagi menjadi dua, yaitu KKN reguler dan KKN konversi nih. Nah, jika kalian ingin melakukan KKN, kalian bisa masuk nih ke dalam KKN reguler. Tapi jika kalian ingin mengkonversikan kegiatan seperti PPK Ormawa, maka kalian bisa nih masuk ke KKN konversi dengan syarat kalian telah melaksanakan PPK Ormawa tersebut, bukan sedang melakukan PPK Ormawa tersebut ya, gengs. Itu guys. Terus apa saja nih persyaratan untuk mengikuti KKN ini nih, Kak? Nah, untuk syaratnya itu sendiri itu kalian yang pertama adalah memiliki KNS, yang kedua kalian adalah mahasiswa aktif, yang ketiga SKS minimal kalian adalah 110, dan untuk yang sedang hamil itu tidak boleh hamil muda atau hamil tua, dan maksimal kehamilan itu hanya 4 bulan. Nah, untuk kejelasannya lagi kalian bisa baca-baca nih di pedoman KKN 2024 yang ada di deskripsi. Terus nih, untuk program-program yang akan dilaksanakan ketika KKN sudah diatur oleh pihak universitas atau mahasiswanya membuat program sendiri nih, Kak. Nah, untuk programnya itu sudah disediakan dari universitas. Nah, kalian bisa nih milih minimal 3 program. Jadi dari universitas itu telah memberikan list terkait program-program yang bisa kalian jalankan nih. Mungkin kemarin itu dari LPPM itu memberitahu kami dari Adkesma itu sekitar ada 87 program kerja. Nah, nanti kalian bisa nih milih-milih program kerja itu nanti. Tapi untuk pemilihan program kerja kalian jangan lupa untuk survei desa tempat kalian KKN. Jadi nanti untuk program kerja yang kalian pilih itu sesuai dengan desa tempat kalian KKN. Nah, pertanyaan selanjutnya, ketika program kita tidak berjalan, apakah kita harus melaksanakan KKN lagi? Nah, jika kalian dinyatakan tidak lulus, maka kalian wajib untuk mengikuti KKN lagi di periode selanjutnya. Tapi jika kalian dinyatakan lulus, maka dianggap kalian sudah melaksanakan KKN. Terus nih, apa saja persiapan yang harus dipersiapkan sebelum mendaftar KKN? Nah, untuk persiapannya sendiri yaitu kalian harus mempersiapkan persyaratan KKN. Yang kedua, kalian menyiapkan biaya selama KKN itu berlangsung. Yang ketiga, kalian harus mencari informasi nih tentang KKN. Yang selanjutnya itu melakukan pendaftaran dan menyiapkan perlengkapan untuk dibawa saat KKN. Terus nih, berapa program yang harus dijalankan selama KKN berlangsung? Nah, untuk program sendiri itu nanti setiap kelompok harus menjalankan minimal 3 program yang kelompok kalian pilih sesuai daftar proker yang sudah disediakan. Nah, di dalam memilih proker, kalian tidak bisa milih asal milih. Kalian harus bisa mengkaji masalah apa yang sedang terjadi di desa tempat kalian KKN, dan dengan cara mensurvei desa tersebut, baru kalian bisa memilih proker yang sesuai untuk mengatasi masalah yang ada di desa tersebut. Terus, apakah KKN bisa di-cancel? Dan paling lambat kapan nih untuk di-cancel? Dan alasan, kalau alasannya karena ikut MSIB? Nah, untuk KKN sendiri itu sebenarnya bisa di-cancel, dan dari pihak LPPM itu menyarankan secepatnya untuk di-cancel jika memang ingin di-cancel sebelum pembagian kelompok agar tidak merepotkan anggota kelompok yang lain. Oke, nah untuk selanjutnya, kalau ada mahasiswa yang sudah mendaftar KKN tetapi tiba-tiba ada halangan nih yang memaksa mahasiswa itu tidak bisa mengikuti KKN tersebut, apakah si mahasiswa bisa mengikuti KKN lagi di tahun atau di semester depan? Nah, jika memang terpaksa tidak bisa mengikuti KKN ini karena suatu hal yang tidak bisa dihindari, maka kalian bisa mengikuti KKN di periode
selanjutnya. Jadi kalian tidak harus menunggu 1 tahun untuk mengikuti KKN lagi. Itu guys. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana prosedur pendaftaran KKN? Nah, untuk prosedur pendaftaran KKN itu seperti yang tadi sudah aku jelaskan, itu melewati 2 sistem, yaitu ada sistem yang dinamakan KKN reguler dan yang satu adalah KKN konversi. Nah, jika kalian ingin melakukan KKN, kalian bisa masuk ke dalam KKN reguler, tapi jika kalian ingin konversikan kegiatan seperti PPK Ormawa, maka kalian bisa masuk nih ke KKN konversi dengan syarat kalian telah melaksanakan PPK Ormawa dan tidak sedang melaksanakan tapi sudah selesai. Nah, jadi itu guys jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian kirimkan kepada kami Divisi Adkesma HMMFT Untidar periode 2024. Dan bila ingin mendengar langsung jawaban dari Pak Erika, kalian bisa nih langsung cek Spotify HMMFT Untidar. Di sana kalian bisa dengar langsung jawaban dari Pak Erika. Nah, untuk informasi lebih dalam lagi, kalian bisa cek nih di buku pedoman KKN 2024, dan untuk link Spotify dan juga buku pedoman KKN 2024 itu telah kami cantumkan di deskripsi video ini. Oke teman-teman mahasiswa S1 Teknik Mesin, mungkin sekian dulu video sosialisasi KKN dari kami Divisi Adkesma HMMFT Untidar periode 2024. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesin. Mesin. Salam solver. Salam solidarity forever.